Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome browsernya. Kemudian di pencarian alamat kita ketikkan saja walkway.com, ya, muncul. Nah, ini tampilan awalnya. Begitu kita masuk ke walkway.com, di sini kita pilih Arduino. Nah, ini tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, kita akan menggunakan Arduino Uno. Ya, kita klik. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada untuk input kode-kode, dan di sebelah kanan itu untuk ada membuat rangkaiannya atau untuk mensimulasikannya. Baik, yang pertama kita input yaitu tanda pagar, kemudian include, kemudian tanda kurang dari, kemudian kita ketik servo.h, kemudian kita tutup lagi dengan lebih dari tandanya. Selanjutnya kita ketikkan servo. Nah, include servo.h itu ialah untuk membuat liberinya, ya, liberinya. Kemudian kita ketik kembali byte derajat sama dengan 0. Itu variabel untuk menyimpan sudut pergerakan servo motor. Selanjutnya kita ketik const byte, kemudian trig ataupun trigger pin. Nah, pin di sini kita masukkan ke pin nomor 4 nanti, ya, di rangkaiannya. Kemudian kita ketik kembali const, kemudian byte, di sini kita ketikkan echo underscore pin. Ini untuk pin untuk echo, ya, kita masukkan di pin nomor 5. Oke, kemudian kita ketikkan long durasi, kemudian jarak sama dengan 0. Ini variabel untuk menyimpan waktu pantulan sinyal. Nah, setelah ini kita ketikkan const byte, lalu buzzer. Buzzer di sini speaker, ya, ataupun yang memberikan suara. Kita masukkan di pin 12. Oke, ini untuk dasarannya sudah. Kemudian kita masuk ke void setup. Nih. Untuk void setup di sini fungsi untuk mengatur konfigurasi awal perangkat. Kita ketik saja di sini untuk serial dot begin, kita pilih yang 9600, ya. Kemudian kita masukkan pin mode untuk buzzer,
itu sebagai output. Kemudian pin mode untuk trigger ya, itu juga output. Dan kita ketik lagi pin mode echo underscore pin. Ini input. Kemudian untuk servo attach 6. Nah ini maksudnya nanti dari servo itu ada yang masuk ke pin nomor 6. Fit setup ini itu menentukan pin modenya ya. Pada sensor ultrasonik menghubungkan servo motor juga, serta mengatur servo right-nya di situ 0, yaitu mengatur posisi awal di 0 derajat. Selanjutnya kita input lagi kode di void loop, yaitu yang berulang ataupun berkelanjutan ya, jadi secara terus menerus. Pertama yaitu for derajat sama dengan 0, titik awal ya. Kemudian dilanjut dengan derajat kurang dari 180, kemudian lagi derajat plus di sini, plus di sini itu lebih dari 180 ya. Nah ini untuk perintahnya yaitu saat derajat ya, servo derajat yang jadi patokannya, kemudian ultrasoniknya akan membaca juga. Nah sini kita delay ya, ada delaynya di sini, kita kasih 20 saja untuk delaynya ya. Baca ultrasonik di sini fungsinya itu untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonik gitu ya. Nih kita buat void baca ultrasonik. Ini juga yang bisa mengirimkan sinyal ke sinyal trigger ya, sinyal trigger. Nah di sini kita ada lagi digital write-nya, yaitu trig underscore pin. Ini low berarti itu off biasanya ya, kalau low itu off. Jadi di awal, titik awalnya itu off atau 0, yang tadi kita di awal 0 derajat. Kemudian untuk delaynya per 2 detik ya, 2. Lanjut lagi digital write lagi, kita ketik trig pin high nya itu berarti menyala,
kemudian kita kasih delay microsecondnya 10. Di sini lagi kita ketik kembali digital write trig pin low, off kembali. Nah di sini untuk durasinya ya, yaitu rumusannya itu berarti kita pakai pulse in untuk menghitung waktu pantulan sinyal dari echo pin nyala, jarak sama dengan durasi dikali 0,0344 dibagi 2. Nah, di sini kita mengatur juga ya jaraknya itu dalam hitungan centimeter. Jaraknya itu hitungan 1 meter. Nah ini kita buat lagi fungsi if, yaitu jika ya, jika jarak kita kasih kurang dari 25 cm maka kita buat yaitu terdeteksi adanya objek ya. Jadi kalau ada objek yang kurang dari 25 cm dari sensor tuh, maka di layar akan menampilkan adanya pergerakan dari sebuah objek dan buzzer akan berbunyi. Namanya itu akan menampilkan pesan peringatan di serial monitornya. Tuh ya, kita di sini kita ketikkan else jika jarak lebih dari 25 cm ya, maka di sini buzzer akan off ataupun low. Baik, ini untuk susunannya ya, untuk susunan kode-kodenya seperti ini ya. Ini untuk include servo, nanti akan kita coba buat dulu rangkaiannya ya.
Yang pertama kita membutuhkan buzzer ataupun speaker. Ya, kita di sini kita buzzer, kemudian kita tambahkan lagi yaitu untuk ultrasoniknya ya, HC-SR04 ultrasonic distance sensor. Kemudian servonya. Nah, ini perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Selain yang utama yaitu Arduino Uno nya sebagai mainnya. Baik, coba kita rangkai. Ini positif ya, positif dari buzzer kita masukkan ke pin 12 ya, sesuai dengan yang di kode ya. Kita masukkan ke pin 12, kita ganti warnanya menjadi merah karena itu arus. Kemudian untuk groundnya dari buzzer itu sendiri kita masukkan ke ground di Arduino. Nah, sudah, kita ganti warna menjadi hitam ya. Untuk buzzer sudah, kemudian kita beralih ke ultrasonic. Untuk VCC itu sendiri itu untuk arus ya, untuk arus. Maka dari sini kita masukkan ke pin 5 volt di Arduino ya. Kita masukkan ke pin 5 volt, kemudian kita geser ke bawah biar lebih enak melihatnya ya. Nah, untuk VCC nya ke 5 volt. Kemudian untuk ground itu kita masukkan ke ground ya, di Arduino. Hanya kita pakai ground yang bawah karena ground yang berpasangan dengan 5 volt. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita masukkan untuk yaitu trigger ya. Trigger di sini sesuai di kode kita masukkan ke pin 4 di Arduino ya. Nah, sesuai di sini kita masukkan ke pin 4 ya. Kita langsungkan dulu, klik, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warna kuning. Lanjut untuk ultrasonic, untuk bagian echo nya, pin echo kita masukkan ke pin 5 ya, sesuai dengan yang di kode. Kita masukkan ke pin 5, kita langsungkan dulu, baru kita geser. Nah, yang ini biarkan kita kasih warna hijau aja ya. Nah, untuk rangkaian untuk ultrasoniknya sudah. Lanjut kita ke servo. Nah, servo ini ada ground, VCC, dan sensornya ya. Untuk ground kita masukkan ke ground di Arduino di titik ground yang sama dengan pin untuk ultrasonic. Kemudian untuk VCC nya ataupun arusnya
itu sama, kita masukkan ke pin 5 volt pada Arduino. Kita ganti warna merah karena arus. Nah ya. Selanjutnya PWM nya dari servo itu sendiri. Itu servo untuk membaca ya. Di sini attach, kita masukkan ke pin 6 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita tarik. Kita langsungkan dulu, klik, baru kita geser. Ini kita kasih warna ungu. Nah, ini rangkaiannya ya, seperti ini rangkaiannya. Semua sudah terpasang, kita coba simulasikan. Nah, ini ternyata masih salah ya, masih ada yang salah. Bentar, coba kita lagi. Apa tadi? Oh, ini ya, ini S nya ternyata ya, S nya terus kapital besar servo. Nah, kita coba simulasikan. Nah, ini dia akan minta install untuk servo library-nya. Kita klik saja install. Nah, muncul ya project libraries-nya sudah muncul. Kemudian berarti servo sudah oke. Kita coba lagi. Di sini baris 48. Oh, ternyata ini kurung bukanya double ya. Kita hapus dulu. Satu. Oke. Ini dan nah, berarti ini sudah bisa ya. Lampunya berkedip ya. Lihat dulu Uno-nya keluar seperti ini terus. Ini baik. Inilah susunan dari kode-kodenya ya. Kode-kodenya seperti ini. Ini kemudian perhatiannya, kemudian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagian dari tugas ya, tugas dari latihan C++ microcontroller Himatika Unsia angkatan 10 kelas robot ya. Terima kasih saya ucapkan kembali dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.